Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mas Ripudin, channel YouTube Walid Alami, agen dunia Walid Kaltara. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa bihi tawakkaltu alaihi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir, yang lagi menonton station bersama channel saya kali ini, mudah-mudahan semua senantiasa diberi kesehatan, limpahan rahmat, taufik dan hidayah, beserta seluruh ahli keluarganya tetap dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan konten YouTube yang sangat singkat sekali, dan tentunya ini yang berhubungan dengan perangkat elektronik, ampli walid kita. Kali ini kita akan membahas mesin walid Pyro, yang mana Pyro mesin ini walaupun nampak kecil gitu ya kan, tapi kita bisa modifikasi dengan hemat biaya. Kita bisa rubah, yang mana ampli Pyro ini kan ada dua jenis, Pyro MW88 dan Pyro MW88SS. Pyro MW88 seperti ini, harganya kurang lebih sekitar, kalau saya beli sekitar 560-575. Saya langsung beli di langganan saya. Mungkin kalau di Lazada atau di online lainnya sekitar 650. Ampli ini Pyro MW88. Dan Pyro MW88SS kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi kali ini saya akan membawakan dua tema. Bagaimana Pyro MW88 ini bisa digunakan sekaligus untuk mencharger tanpa harus menambah perangkat baru, tanpa harus membeli perangkat baru sebagai tambahan untuk mencas. Tentunya caranya sangat singkat, sederhana, dan sangat menguntungkan buat kita sehingga kita tidak mengeluarkan biaya. Kemudian fungsi kedua yaitu bagaimana dari mesin ampli Pyro walid ini bisa digunakan untuk langsung dari panel surya. Langsung bisa kita gunakan melalui perangkat panel surya. Karena kalau kita beli Pyro MW88 yang seri SS ini harganya sangat mahal. Ya kan, harganya sangat mahal. Saya cek di toko online antara sekitar 950 sampai 1.400.000. Tapi kita cukup dari ampli ini saja, ya kan? Dari ampli ini saja kita langsung bisa menggunakan charger. Oke, kita langsung ke tema saja, bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke teman-teman, nah ini ampli Pyro. Jadi ini sebelumnya ada di sini. Jadi ini sebenarnya si ampli saya yang saya akan gunakan untuk di gedung saya yang keempat, ukuran 4x10. Karena di sana menggunakan tenaga surya, maka saya tetap menggunakan ampli Pyro MW88. Ya kan, bisa dilihat ampli Pyro MW88. Nah, karena menggunakan ampli ini harganya murah, ya kan, maka ini saya keluarkan. Karena ini harganya, kalau tidak salah kemarin saya beli 100 lebih, 150 atau 110. Jadi sayang jika kita simpan di gedung yang tidak ada listriknya, yang hanya mengandalkan panel surya. Nah, maka saya rubah, ya kan. Jadi saya hanya mengeluarkan, intinya saya hanya mengeluarkan mengeluarkan power supply-nya saja, ya kan. Dan nanti yang dari panel surya bisa langsung digabung ke sini, dicucuk ke sini. Nah, kalaupun kita ingin memampatkannya, maka kita bisa melepas. Ini ada satu kabel yang masuk ke dalam itu, yang masuk ke yang power supply, langsung kita gabung ke sini, ya kan. Ini hanya satu kabel saya mampatkan, saya sambungkan, satunya tidak. Nah, terus kita yang lain ini tidak ada perubahan yang di sini, hanya jalur ini aja saya pindah gitu.
kemudian dengan jalur yang ini. Bukan. Oke. Jadi itu aja. Jadi kan tentunya dari panel itu arus yang masuk kan tidak stabil. Kadang 12 volt, kadang 15, kadang 17 misalnya kan, atau 16. Nah, kita bisa menambah satu elko di sini. Ya, makin besar elko-nya makin bagus karena gelombangnya akan makin halus dan tentunya akan mengurangi dengungan. Jadi elko itu elektrolit kondensator, cari yang 50 volt 50 volt 10.000 UF atau microfarad. Nah, kita tinggal masukkan di sini sesuai plus dan minnya saja bersamaan dengan kabel plus min yang dari panel. Nah, ini maksudnya untuk apa? Untuk menstabilkan agar arus yang masuk ke sini itu stabil di 12 volt seperti itu. Jadi untuk penstabilisan. Kemudian bila terdapat ada dengungan-dengungan pada saat menggunakannya, tentunya kita bisa tambah di jalur negatif daripada speaker ke arde atau dihubungkan dengan bangunan gitu. Dan tinggal tambah kabel saja di bagian minnya daripada speaker. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang kedua ini yang tadi pembahasan mengenai bagaimana cara jika kita menggunakan tenaga surya. Nah, jadi bisa langsung saja, kalaupun kita tidak buka power supply-nya ini tidak ada masalah, anggap saja power supply-nya terpasang. Nah, jadi kita tetap ingin menggunakan tenaga surya, maka bisa langsung dari tenaga surya masuk ke sini. Atau jika kita tidak menggunakan elko, bisa kita juga menggunakan IC 3 kaki 7812. Yang dari kiri itu kita ngadap tulisannya IC itu dari kiri itu plus dari power supply, terus yang di tengahnya hubungkan dengan min, ya kan, minnya ini, kemudian yang ujungnya masukkan ke sini. Jadi dia tetap untuk fungsinya menstabilkan. Ya tentunya ya itu tadi maksimal 1 ampere kan sekitar 220 volt 220 watt. Jadi untuk ampli yang ukuran sekitar 20 watt ini masih mengcover gitu, penggunaannya. Oke teman-teman, itu untuk penggunaan power supply yang dari tenaga surya. Kemudian bagaimana jika menggunakan ampli yang memang daerah tersebut ada listriknya? Jika memang daerah tersebut sudah ada listriknya, maka teman-teman kan sering jumpai ini. Nah, caranya, anggap saja ini ada power supply, ini colok ke listrik ya kan, ini kan karena saya sudah buka, ini kan dicolok ke listrik yang di sini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengecas tanpa menggunakan alat tambahan pada ampli ini agar bisa mengecas kaki? Caranya sederhana. Oke, kita lanjut, masih di ampli yang sama, Piro 88. Jadi ceritanya visualnya sekarang kita membahas bagaimana memanfaatkan ampli yang ada ini tanpa ada perangkat alat tambahan. Hanya ininya saya lepas power supply-nya. Anggap saja ini power supply ada. Jadi ini penggunaannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana ampli yang ada ini bisa tetap digunakan sebagai penghidup audio daripada di gedung kita, dan juga bisa berfungsi tanpa menambah perangkat tambahan, tapi bisa mengecas. Daripada kita harus beli cas lagi, cas aki lagi, ya kan, yang harganya mungkin 100, 200 atau 300, ya kan. Lebih baik kita gunakan yang ada, kita manfaatkan yang ada saja tanpa membuat biaya tambahan. Cukup kita siapkan aki. Jadi di belakang sini tertulis, biasanya di sini ada tertulis timer untuk DC. Dan sini timer channel 1, channel 2 misalnya. Jadi perhatikan timer untuk DC ini. Di sini kan ada merah, hitam, plus, min. Nah, kita jangan menggunakan yang ini sudah. Ini. Yang ini jangan kita gunakan. Ini dilepas saja, jangan disambungkan kaki. Tapi bagaimana yang jalur yang dari sini kita sambung kaki? Tentunya kan setiap kita membeli ampli pasti ada sambungan ini. Sambungan kabel ini kan. Nah, sambungan kabel ini kita tinggal yang ini plus, yang merah ini plus, yang hitam nimen, kita tinggal konekkan langsung kaki. Ini tinggal kita konekkan langsung kaki. Caranya seperti ya, belilah jepitan
jepitan aki kita sambung di sini biar lebih memudahkan. Kemudian tinggal kita gabung ke sini, ya kan? Tinggal kita gabung di sini. Sudah. Jadi fungsinya menjadi aki. Otomatis jika lampu mati maka dia otomatis amplinya langsung bekerja sebagai untuk menggantikan setrum power supply yang masuk ke setrum aliran listrik yang masuk ke ampli. Jadi sederhana aja, jadi tidak perlu. Jadi timer untuk DC ini, ya kan? Timer untuk DC ini kita ambil langsung konekkan langsung ke aki. Dan untuk kalau kita pun ada menggunakan timer, nah, kalaupun kita ada menggunakan timer, ya kita bisa membuat pemutus. Bisa kita membuat pemutus dengan menambah perangkat timer. Ya, timer kan tetap harus melalui perangkat sendiri kecuali ampli-ampli yang sudah memang memiliki perangkat timer sendiri. Nah, seperti itu. Jadi pemutusnya bisa dibuat langsung melalui power supply atau pemutusnya bisa langsung melalui yang dari jalur aki tadi. Nah, itu seperti itu. Kalaupun kita tidak menggunakan pemutus, ya tidak ada masalah. Termasuk timer. Jadi bagaimana kalau kita uji saja kebenaran daripada ini. Saya tekan on. Ini anggap saja aki ya, tapi ini saya ngambil dari setrum. Ini yang berfungsi. Oke, ini bisa dilihat lampunya nyala. Atau saya balik dulu ya. Oke, menyala. Bisa dipahamin dan dimengerti. Oke teman-teman, demikianlah penyampaian dari saya, ya kan? Demikian penyampaian dari saya. Jadi sebenarnya dari ampli Pyro ini sendiri pun bisa digunakan langsung untuk mencharger aki. Jadi sebaiknya akinya tidak usah terlalu besar. Kalau di tempat kita mungkin sering mati lampu, ya boleh pakai aki yang 60 ampere, 30 ampere atau 40 ampere, boleh kita pakai yang itu, yang sederhana saja, yang kecil-kecil saja, karena ini kan tidak terlalu besar dia polnya, pengecharge-nya dia cuma mengeluarkan 13 volt saja, 13 volt. Jadi power supply-nya ini yang didistribusikan ke aki dan ke ampli hanya 13 volt. Jadi teman-teman ya, jadi mungkin dia sedikit agak lama proses pengisian akinya, tapi setidaknya kan sudah membantu daripada ampli kita untuk tidak senantiasa selalu mati. Jadi demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi lebih berfaedah buat kita semua, buat teman-teman semua yang tentunya petani-petani walet yang mungkin dengan modal yang sangat terbatas tapi juga ingin sukses. Insya Allah semua akan sukses. Yang penting pengetahuan kita tentang budidaya walet ya harus dibarengi dengan pengetahuan dan mencari banyak referensi dan mencari persamaannya. Jangan perbedaan dalam teknik budidaya walet dijadikan perdebatan, tapi setiap perbedaan itu dijadikan pengetahuan buat diri kita dan dijadikan referensi, ya kan? Dan dijadikan referensi. Insyaallah semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata-kata salah dan hilaf, mungkin tidak teraturnya bahasa, karena saya ini membahas semuanya tanpa konsep. Semua YouTube saya bahas tanpa konsep, semua mengalir aja dari kepala. Ya, alhamdulillah bisa dituangkan dalam bentuk konten sehingga bisa bermanfaat. Kalaupun bahasanya agak berbelit-belit, terputar balik seperti itu ya karena itu tadi. Karena saya membahasnya tidak dengan konsep. Kenapa? Mungkin dengan demikian berbicara apa adanya, real apa adanya itu mungkin lebih dipahami teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.